Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman dalam selalu lindungannya, ya terutama dijauhkan dari virus yang sampai detik ini melanda negara kita Indonesia dan hampir seluruh dunia. Jadi kita sama-sama berdoa aja semoga kita tetap dalam lindungannya dan selalu diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk selalu mengikuti kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial pembuatan surat resmi, entah itu mengenai surat undangan seperti yang teman-teman ketik mengenai itu terkait dengan surat undangan narasumber ya ketika kita menggunakan kopnya dari lembaga, instansi manapun, atau nanti ketika teman-teman selesai kuliah atau bekerja di salah satu instansi, secara tidak langsung teman-teman akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Ya tentunya ketika teman-teman membawa instansi atau kopnya itu kop lembaga atau yayasan dan lain sebagainya, secara tidak langsung bahasa-bahasa yang digunakan pun bahasa yang baku. Tentunya, nah itu semua harus kita tahu bagaimana sebenarnya tekniknya dan bagaimana caranya mengatur entah itu pembuatan kop surat, insert gambar dan lain sebagainya. Oke, tidak perlu panjang lebar, langsung aja kita masuk ke aplikasi Microsoft Word karena ini merupakan tutorial kita yang ketiga dari video pertama dan kedua, dan sekarang video yang ketiga. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Word. Saya harapkan teman-teman langsung praktek dan bisa mengikuti saya biar tidak terlalu lama durasi videonya. Tinggal teman-teman buka aplikasi Word-nya seperti biasa. Nah, oke. Kemarin teman-teman diberikan tugas mengenai pembuatan surat dinas, dan sekarang kita lakukan langkah pertama, yaitu kita tentukan kertas yang umum digunakan aja ya, yaitu kertas A4 atau F4 ya, bisa saja menggunakan F4 nanti tergantung ya, tapi biasanya di kantor itu menggunakan F4. Nah, kalau kita sekarang kita coba mengatur menggunakan kertas F4 ya. Jadi pada dasarnya pengaturan kertas ini sama aja ya seperti video tutorial pertama. Di situ sebenarnya sudah ada teknik atau cara mengatur kertas dari letter ke A4. Tapi sekarang kita coba menggunakan F4 ya. Sama aja kita menuju ke menu layout atau page layout ya, tergantung yang ada di Windows-nya teman-teman, apakah menggunakan versi yang lama untuk Office-nya atau menggunakan versi yang baru. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini sama aja. Oke, tinggal datang ke menu layout. Nah, setelah itu kita masuk ke margin. Setelah margin itu pilih custom margin. Nah, setelah teman-teman pilih custom, kita atur terlebih dahulu kertasnya. Kita pilih paper. Nah, setelah pilih paper, kita cari F4. Nah, kebetulan di pilihan ini tidak ada yang mengarah ke F4 atau tulisan F4. Yang ada di sini hanya legal. Legal ini hampir mirip dengan F4, hanya saja agak sedikit besar aja. Nah, biasanya untuk mengarah ke F4 kita pilih aja legal ya. Legal. Oke, sudah kita pilih legal. Namun karena kalau legal itu ya untuk tingginya itu dia lebih tinggi dibandingkan F4. Nah, secara tidak langsung kita harus rubah dulu ini terlebih dahulu ya. Yang awalnya 35 kita sesuaikan dengan size yang ada di kertas F4. Biasanya F4 itu menggunakan 33 cm. Nah, kita pilih 33 cm ya. Untuk lebarnya itu kita tetapin aja ya, karena lebarnya sama. Yang beda itu tinggi. Kalau legal itu lebih tinggi, sedangkan F4 itu agak pendek sedikit. Jadi kita atur dia 33 cm ya untuk mengatur kertas F4. Setelah sudah kita atur,
kita menuju menu margin. Nah, kebetulan di margin ini seperti biasa, top left sama button right-nya ini masih menggunakan standar. Ya udah, karena kebetulan ini kita mau buat surat resmi, ya udah kita tetapin aja dengan ukuran standar yang ada di laptopnya masing-masing. Jadi 2,54 untuk topnya 2,54, left, button, right itu sama semua. Ini standar untuk marginnya. Nah, kalau ini sudah diatur, tinggal kita pilih OK. Nah, kertasnya sudah terlihat panjang, ya. Beda dengan A4, A4 agak pendek ya. Kalau ini agak panjang banget, ya. Itu sesuai dengan ukuran F4 aslinya. Oke, langkah pertama, kita akan membuat cover. Karena seperti yang teman-teman persoalkan dari kemarin, bahkan di kelas-kelas lain pun, itu teman-teman persoalannya itu hanya pada pembuatan kop surat ya, bukan cover ya, kok saya buat bilang cover tadi, sorry. Jadi kita fokusnya kepada kop surat. Nah, kita fokus ke kop surat terlebih dahulu, tetapi sebenarnya teman-teman itu hampir mirip dengan tutorial sebelumnya, ya, input gambar dan lain sebagainya. Mungkin hanya saja teman-teman masih bingung cara pengaturannya itu ya kali ya. Oke. Kita pertama buat kop surat terlebih dahulu. Nah, untuk saran saya ini teman-teman, untuk membuat kop surat lebih baik gunakan ya fungsi atau menu insert. Nah, di situ nanti ada table. Nah, lebih baik untuk menggunakan atau untuk membuat kop surat, saran saya lebih baik menggunakan menu table atau tabel ya, kalau bahasa Indonesia sering, kalau bahasa Bimanya tabel mungkin ya. Ini jadi untuk membuat kop surat kita gunakan menu table aja ya, atau gunakan menu ini ya, insert ya, tinggal teman-teman datang ke insert, nanti ada table ya. Di situ tinggal teman-teman pilih ya. Di situ kan kalau teman-teman perhatikan, kita coba buka cover surat tadi. Suratnya. Oke, kalau kita perhatikan menu surat ini sebenarnya kalau kita bahasakan menggunakan bahasa tabel ya. Jadi di sini punya dua kolom. Satu itu kolom khusus untuk gambar atau image. Terus yang satunya lagi untuk kolom untuk penulisan identitas lembaga. Nah, kalau kita gunakan tabel, sarannya saya lebih rapi dibandingkan langsung mengetiknya. Dan itu lebih cepat teman-teman ya. Jadi untuk kop surat seperti ini, kalau saran saya menggunakan tabel. Yo Pak, nanti kalau kita menggunakan tabel nanti otomatis ya ada tabelnya di sini nanti Pak. Enggak. Nanti ada pengaturan khusus sehingga garis tabel yang ada di sini nantinya, di sini kan pasti ada garis tabel. Nanti saya contohkan akan muncul ya, contohnya seperti ini. Langsung kita praktekkan saja. Oke. Kita matok ke surat yang tadi. Oke. Di sini kita gunakan menu table tadi ya. Karena tadi dua kolom, berarti kita hanya butuhkan dua aja ya. Berarti dua kolom. Ya. Ya. Kita butuhkan dua aja. Kalau tiga jangan ya teman-teman, kelebihan. Kita ambil dua aja. 2 kali 1. Berarti 2 kali 1 baris ya. Satu row ya kalau nggak salah bahasa Inggrisnya itu. Jadi kita ambil 2 kolom aja. Oke. Nah, ini sudah jadi 2 kolom ya tabelnya. Ya, nanti ini di sini kalau sudah kita pilih 2 kolom seperti ini, secara tidak langsung ini ada muncul menu otomatis. Itu menu untuk mengatur tabel yang kita insert ke dalam kertas kosong Word tadi. Ya, ini kan sudah masuk
Nah, tinggal kita sesuaikan. Nah, kalau untuk gambar ya kita buat standar aja, tinggal kita tarik ya. Ini bisa teman-teman menggunakan move table column ya. Ya, bisa menggunakan untuk pindah seperti ini ya. Perhatikan kursor saya. Bisa teman-teman menggunakan menu ini atau bisa juga teman-teman menggunakan ini ya. Nanti kalau teman-teman arahkan di tengah tabelnya, kolomnya, akan kursornya itu akan otomatis berubah. Nah, tinggal teman-teman tarik, arahkan ke kiri. Nah, sesuaikan dengan ukuran gambar yang kita masukkan. Nah, terus kita agak perlebar aja. Nanti teman-teman tinggal tekan tombol enter ya. Jadi teman-teman gunakan tombol enter bisa ya. Untuk yang versi lama itu bisa, atau teman-teman bisa tarik ke bawah ya. Nah, seperti yang saya contohkan, teman-teman tarik ke bawah ya. Atau bisa juga teman-teman menggunakan tadi ke menu desain ya. Nanti kalau bisa ini di blok dulu ya. Ini di blok. Itu teman-teman pilih di samping desain itu ada layout. Nah, di sini ada layout ya. Nah, kita perlebar row-nya. Jadi di sini ada pengaturan row sama ada pengaturan kolomnya. Jadi untuk tingginya kita atur berapa, lebarnya kita atur berapa. Karena kita hanya butuh tinggi, ya udah kita hanya ngerubah yang ini aja. Nah, kita kira-kirakan sekitar 8 cm aja dulu. Nah, ini kan sudah otomatis berubah semuanya. Ini kita terlalu lebar, kita pakai 4. Nah, kita pakai 4 aja. Atau nanti kalau memang agak lebih ya kita juga bisa tarik seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini sudah kita buat untuk kop suratnya, tinggal kita ketik. Ya, tadi Kementerian Agama Universitas, nanti kita copy aja ya biar tidak lama. Oke, tinggal teman-teman pastekan. Nah, anggap aja ini hasil dari ketikan kita ya. Jadi sarannya saya diketik aja dulu, nanti diatur belakangan. Oke, ini anggap aja kita gunakan masih 12 ya, hasil ketikan kita. Dan ini mungkin biasanya kan masih lowercase ya, jadi masih huruf kecil semua ya, belum ada yang huruf besar. Oke. Nah, anggap ini hasil ketikan, kita tinggal ngatur aja. Nah, ini berarti kan huruf besar. Kementerian Agama, ya. Kita pakai uppercase ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, sudah besar, yang ini kita tetapkan aja. Jadi, usahakan untuk alamatnya, itu menggunakan capitalized is word. Jadi, kata awalnya aja yang besar. Ya, huruf awal yang besar, yang lain huruf kecil. Ya, untuk yang ini. Nah, kalau yang ini gunakan huruf besar semua. Nah, kita pakai ukuran fontnya ya, kita sesuaikan dengan kolom yang ada di sini aja ya. Kolom ini yang kita sudah input, sesuaikan aja. Nah, kita pakai 18 saja. Oke, sudah kita pakai 18. Nah, tinggal kita masukkan image-nya, atau kita masukkan gambar logo UIN Mataramnya. Nanti bisa menggunakan insert picture ya, seperti yang saya ajarkan teman-teman sebelumnya, atau teman-teman tinggal buka lokasi di mana tempat teman-teman taruh logo UIN Mataram di drive laptopnya. Nah, di sini saya sudah taruh di download, tinggal copy ya, tinggal kita copy. Atau bisa menggunakan perintah Ctrl+C ya, seperti yang saya sebutkan kemarin, tinggal paste. Nah, ini sudah kita copy dan sudah kita masukkan logo UIN Mataram ke kertas kerja yang kita akan gunakan atau kita akan buat surat nantinya. Oke, ini sudah masuk, tinggal kita atur backgroundnya. Di sini kan backgroundnya masih hitam nih, teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di video pertama, usahakan background ini hilang dulu biar kelihatan rapi dan menarik.
Nah, caranya sekali lagi tidak perlu menggunakan Photoshop. Teman-teman langsung ketika teman-teman, nah ini klik gambar di tengah, ya kayak gini ya. Klik di tengah, klik kanan, klik kiri, ya, klik kiri, ya, gambarnya. Maka nanti akan muncul menu, ya, menu format itu akan secara otomatis. Tapi kalau kita klik di luar ini akan hilang dia menu itu. Tapi kalau kita klik di sini, menu otomatis yaitu menu format akan muncul di menu bar Microsoft Word. Jadi untuk mengatur picture, sekali lagi seperti yang saya jelaskan ya, tinggal milih format, itu datang ke menu color, ya. Kita scroll ke bawah, itu masuk ke set transparent color, klik sampai kursornya itu berubah, ya. Kita klik set transparent color sampai kursornya berubah. Nah, ini kursornya sudah berubah, perhatikan teman-teman. Nah, karena sudah kita pilih, kursornya langsung otomatis berubah. Tinggal kita arahkan ke background warna hitam ini. Ya, kursornya kita arahkan ke background warna hitam, klik kiri. Nah, dia otomatis hilang. Ya, sekali lagi saya ulang. Teman-teman datang ke menu color, ya. Datang ke menu set transparent color, pilih, ya, pilih dia. Nah, otomatis kursornya akan berubah, tidak lagi panah. Ya, tinggal arahkan ke background yang warna hitam, ya, klik, nah maka otomatis akan hilang. Tinggal kita sesuaikan, ya. Ingat teman-temannya, ketika mengecilkan logo, ini kan logo ini lebar sama panjangnya atau tinggi dan lebarnya itu harus sama untuk logo Win. Jadi tidak boleh dia agak lebarnya itu tidak boleh tidak sama. Misalnya di sini 9, ini 13. Jadi ketika teman-teman mau ngecilkan logo Win, itu lebar sama panjangnya harus sama. Nah, itu bisa teman-teman atur di menu format, ya. Di situ ada tinggi sama lebarnya. Di sini kan sama. 13, 13, ya. 13, 13. Nah, kita atur, kita pakai coba menggunakan 8 di sini. Di sini juga 8. Nah, atau enggak bisa juga teman-teman tarik, tapi tariknya jangan di sini ya, teman-teman ya. Tapi tariknya di pojok, biar tidak merubah ukuran logo. Nah, kita sesuaikan dengan kotak yang kita buat. Nah, kita lepas. Oke. Nah, kita cek ukurannya. Ya, format. Ternyata 3,82, 3,82 ukurannya. Nah, tinggal kita rubah layout dari logo ini dulu terlebih dahulu ya. Tinggal klik kanan di gambarnya. Tinggal menuju ke wrap text. Nah, usahakan pilih in front of the text. Jadi gambarnya itu berada di depan teks, jangan di belakang teks ya. Kita pilih in front of the text, ya. Kita pilih in front of the text, ya. Tinggal teman-teman klik biar gampang mengatur gambarnya. Nah, tinggal kita arahkan gambarnya ke sini. Nah, kalau memang perlu agak kecil lagi, tinggal teman-teman tarik. Nah, seperti ini, ya. Nah, kita gunakan tombol kiri kanan untuk ngatur ya. Di situ ada di keyboardnya. Saya munculkan dulu keyboardnya ya. Keyboard on screen biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, untuk teman-teman ngatur ya, biar pas di tengah-tengah itu teman-teman tinggal lihat di keyboardnya ya. Kiri ya, untuk ngaturnya ini. Nah, tinggal teman-teman paskan berada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah berada di tengah-tengah seperti ini, ya teman-teman klik. Nah, ini kan sudah mulai rapi, ya, untuk kop suratnya. Nah, tinggal teman-teman kita atur sedikit fontnya, ya. Kita atur fontnya, ya, tinggal kita blok yang atasnya terlebih dahulu. Kita tebalkan menggunakan fungsi bold. Oke, sudah kita tebalkan, tinggal kita rata tengah. Rata tengah teman-teman menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Seperti yang saya bilang, bisa tekan tombol ini atau bisa menekan Ctrl plus E. Di Ctrl plus E. Ya. Saya munculkan Ctrl, tahan kontrolnya plus E. Oke, langsung pindah ke tengah seperti itu. Ya. Kalau sudah diatur pindah ke tengah, kita atur lagi yang ini. Ctrl plus E. Kita rata tengah. Nah, karena ini mataramnya masih ada di bawah, usahakan biar lebih rapi, kita jadikan satu baris saja
untuk alamatnya ini. Jangan sampai 2 baris. Kita perkecil aja ya. Kita gunakan 11. Nah, 11. Kita pakai 11. Nah, ini pas banget. Kalau 11 sudah pas ya. Ya. Oke, ini sudah rapi ya. Tinggal kita perbesar sedikit fakultas syariahnya ya, biar kelihatan bahwa surat ini dikirim oleh lembaga atau lembaga UIN Mataram, tetapi fokusnya pada fakultas syariahnya. Jadi bukan UIN-nya. Karena kebetulan yang ngirim surat ini adalah fakultas, makanya yang kita apa ya istilahnya, kita perjelas itu adalah fakultasnya, biar orang itu tahu oh ternyata surat ini dikirim oleh fakultas syariah. Jadi seperti ini ya. Jadi lembaga pusatnya itu Kementerian Agama, di bawahnya itu ada Universitas Islam Negeri Mataram, dan Universitas Islam Negeri Mataram mengelola beberapa fakultas, dan diantaranya adalah fakultas syariah. Nah, biar ini lebih kentara, kita agak besarkan aja sedikit. Oke. Ya, kita pakai font 27, 26 lah ya. Oke, sudah seperti ini ya. Sudah oke semua, tinggal kita sejajarkannya. Sejajarkan ini aja, kita kecilkan lagi gambarnya. Oke, sudah kita kecilkan. Nah, kita agak naikkan tabelnya ya. Nah, oke. Tapi gambarnya masih naik, kita turunkan. Nah, oke, pas. Oke, untuk kop surat sudah jadi. Hanya saja yang perlu kita hilangkan, kalau ini kita print, kalau teman-teman mau tekan Ctrl P, ya. Kalau teman-teman tekan Ctrl plus P, tahan Ctrl, tekan P, ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di hasil printnya nanti, ini ya. Hasil printnya, ketika teman-teman Ctrl P, di sini ada hasil printnya ya yang muncul. Nah, di sini masih muncul ada garis-garis ya, sehingga tidak menarik kelihatannya karena di sini masih ada kolom-kolomnya, jadi belum dihilangkan, sehingga nanti ketika kita print ya kolom ini akan tetap muncul. Nah, syaratnya terlebih dahulu ya kita harus hilangin kolom ini 1, 2, 3 ya, kolom-kolom atas, yang bawah kita tetapin aja sebagai garisnya. Oke, caranya kayak gimana? Ya udah, kita back dulu ya. Ketika sudah kita back ya teman-teman, udah di back ya teman-teman, kita blok aja ya, bisa bloknya seperti ini ya, atau bisa juga mengklik tanda ini yang ada di atas. Nah, ini langsung blok semuanya. Atau teman-teman juga bisa ya arahkan kursornya, kalau kursornya berubah langsung tanda hitam seperti ini, tinggal teman-teman blok juga bisa ya. Tahan kursornya ya, kliknya ditahan ya, klik kirinya di mouse-nya itu ditahan. Nah, untuk ngeblok. Nah, atau teman-teman juga biar cepat ya tinggal arahkan kursornya, klik yang ini. Nah, langsung terblok semuanya. Nah, kalau sudah terblok semua seperti ini, ya, teman-teman tinggal ya masuk ke menu desain. Jadi otomatis nanti muncul 2 menu di sini. Ada desain yang khususnya itu mengatur kolom yang kita masukkan di sini. Kolom yang kita masukkan di sini atau table yang kita masukkan di sini. Jadi desain dan layout ini fungsinya untuk mengatur table yang kita masukkan di sini. Ya, tinggal kita hilangkan garis-garis ini. Nah, caranya tinggal teman-teman menuju ke menu border yang ada di sini. Tapi jangan dipilih yang ini ya. Kita masuk ke sini dulu. Tanda panah, klik. Nah, di sini ada beberapa macam format. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ada yang garisnya hanya di atas, ada yang hanya garisnya di bawah, ada yang tidak ada garis sama sekali. Kalau ini kan no border, berarti tidak ada garis sama sekali, kosong. Nah, tapi kita pilih aja yang bottom aja, kita biarin bawahnya, atasnya, tengahnya, dan sampingnya kita kosongin. Kita klik bottom border ini. Klik. Hilang nggak ya? Nah, ini ada masih beberapa yang belum hilang. Atau enggak, kita coba lagi blok. Ya, kita arahkan ke no border aja. Kita kosongkan garisnya semua. Oke.
Nah, ini otomatis kalau kita kontrol P, teman-teman. Nah, garis yang tadi hilang semua. Yang ada hanya garis pembatas ya, kayak semacam garis apa ya? Kayak semacam garis pembatas dari tabel yang kita buat. Sehingga teman-teman nanti tidak bingung ya. Oh ini sampai mana ya, biar gampang mengarahinnya. Tapi kalau kita print, hasilnya itu akan kosong garis pembatas tadi itu. Ibaratnya garis transparannya itu. Tapi kalau kita print itu kosong hasilnya. Nah, hanya saja kita pengen buat garis yang ada di bawah ini, teman-teman. Ya, kita pengen buat garis yang ada di bawah. Nah, tinggal kita blok lagi tabelnya. Ya, kita blok, atau kita blok dengan cara ini, atau kita tinggal pilih yang sini. Oke. Nah, kita blok lagi. Kita menuju menu desain. Ya, di situ ada menu desain. Ya. Tinggal kita pilih ini loh, teman-teman. Ini ada pengaturan khusus line style atau model-model garis, ya, line style. Tinggal kita klik tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada banyak sekali macam line style. Nah, kita pakai yang umum digunakan, ya ini aja, yang dua ini, yang paling umum digunakan untuk garis kop surat. Kita pakai yang ini aja, ya, atau yang ini. Oke, kita pilih. Nah, kalau kursornya sudah berubah, coba perhatikan teman-teman, ini kan kursornya sudah berubah otomatis. Nah, tinggal teman-teman arahkan di bawah, di pas pembatasnya ini ya. Ini diarahkan. Nah, udah. Ini juga diarahkan. Nah, oke. Sekali lagi, kita Ctrl Z, ya. Ini diarahkan pas di garis yang transparan ini, kita arahkan dia, klik kiri. Oke, klik. Sorry. Kita ulang milih lagi, sekali lagi. Kita pilih ya. Oke, kita pilih, klik lagi. Nah, ini sudah jadi. Nah, agar fungsi ini hilang, jadi kan mouse ini masih, jadi fungsi line style tadi atau model garis itu masih. Kenapa masih? Nah, kita bisa ngelihat di kursornya. Kursor kita belum berubah seperti yang semula. Jadi double klik aja atau klik 2 kali di mana aja ya, mau di luar sini atau di sini juga bisa. Pokoknya jangan sampai kliknya di sini. Nanti kalau kliknya di sini nanti kena muncul lagi garis. Jadi klik di luar kop suratnya, klik 2 kali di sini aja, double klik. Nah, otomatis kursornya akan kembali dia dan fungsi tadi akan hilang, teman-teman. Nah, kop suratnya, nah ini tinggal kita atur sedikit karena turun, kita naikkan. Oke. Nah, ini kop suratnya sudah jadi, teman-teman. Nah, atau teman-teman mau perkecil lagi juga enggak apa-apa. Ini mau mau rapat lagi juga enggak apa-apa. Misalnya teman-teman mau rapatkan. Oke. Nah, ini kop suratnya sudah jadi untuk suratnya, ya. Sudah kita buat, tinggal kita buat isi suratnya. Jadi kita buat isi suratnya, ya. Kita copy yang tadi, ya. Ini mungkin sudah teman-teman hafal ya, teman-teman ya, cara pembuatannya. Oke, seperti yang saya bilang, kop suratnya sudah kita buat, tinggal kita buat isinya, ya. Pertama kita copy ini aja dulu, kita ketik, ya. Oke, ini anggap aja ketikannya sudah jadi. Oke, cuman belum kita atur. Oke, terus kita ketik ini isinya. Oke, kita ketik isinya, isi suratnya, biar cepat aja ini temennya, biar tidak terlalu lama. Oke, nah ini sudah jadi ketikannya, kita sudah kita buat, tinggal kita atur aja. Ini kan masih amburadul ketikannya kita ini, jadi kita ketik seperti biasa dan tinggal kita atur. Oke teman-teman, pertama hasil ketikan kita ini kita rubah dulu semuanya menjadi satu spasi, ya. Kita blok aja terlebih dahulu. Oke, kita blok, ya. Kalau ngatur satu spasi, kita tinggal menuju ke menu home. Di situ ada sub menu paragraf, ya. Sini paragraf seperti yang saya jelaskan. Pilih paragrafnya. Oke.
ya, tinggal menuju menu spacingnya. Jadi di situ ada line spacing, tinggal ganti single ya, satu spasi, tinggal klik single. Jangan lupa teman-teman, afternya ini kan 8 ini, kita jadikan 0. Oke, kalau sudah dijadikan 0, tinggal kita pilih oke. Nah, ini sudah satu spasi ya, tinggal kita rapikan sedikit lagi. Oke, kita blok lagi, kita atur hurufnya. Ya, hurufnya kita gunakan Times New Roman seperti biasa dengan ukuran huruf 12 standar. Nah, udah jadi semua, tinggal kita sesuaikan. Nah, teman-teman, kan di sini ada tanggal ya. Nah, kita sebenarnya bisa mengatur tanggal itu menggunakan menu tab ya. Jadi, teman-teman bisa membuat tanggal yang di pojok sini. Ini loh teman-teman. Jadi membuat tanggal yang ada di pojok sini ya, itu menggunakan menu tab ya. Ini tab yang ada di keyboardnya bisa. Nah, tinggal kita buat tanggalnya. Jadi Mataram, tempat dibuat surat itu tanggal 12 misalnya Februari 2021. Nah, ini kan terlalu panjang tabnya, berarti kita kurangi dengan menekan tombol backspace yang ada di keyboard, backspace. Nah, ini sudah pas ya teman-teman, atau nanti bisa kita teman-teman mau diarahkan ke pojok banget sesuai dengan batas garis, bisa ya, tinggal teman-teman spasi seperti ini ya, bisa juga. Atau enggak teman-teman ya, ini lebih gampang aja ya teman-teman ya, atau enggak teman-teman bisa juga menggunakan ya fungsi table layaknya ketika teman-teman membuat kop surat yang ada di sini ya. Tinggal teman-teman hitung aja, oh nanti tabelnya ada berapa ya, 1, 2 dengan titik, 3 dengan keterangan, nanti 4 dengan untuk penempatan tanggal. Berarti kita buat 4 kolom, 4 baris ya. Oke, kita buat tabelnya, kita insert table, terus tambah tabelnya. Jadi kita buat 4 kolom, terus 4 baris ya. Nah, 4 berarti. Oke, sudah jadi. Tinggal kita klik ya, 4 ya, 4 kolomnya, 4 barisnya. Oke, tinggal kita klik. Nah, sudah jadi 1, 2, 3, 4 kolom, 4 baris. Oke, tinggal kita masukkan. Yang pertama itu ada nomor. Nah, terus yang kedua ada lampiran. Terus yang ketiga ada perihal, ya. Bukan halaman. Terus yang terakhir ada, itu aja, berarti 3 ya, bukan 4. Tadi bisa 3. Kita hapus aja ya, tabel yang terakhir. Itu klik kanan terus ya. Kalau kita hapus, caranya kita blok semua tabelnya ya, klik kanan ya, terus delete cell ya, tinggal delete cell ini. Oke, tinggal pilih shift cell left, tinggal oke. Nah, sudah kehapus ya. Jadi kita butuhnya cuman 3 kolom aja. Nah, ini kita rapatkan sedikit ya, ini juga rapat ya teman-teman. Ditahan kursornya ya untuk memindahkan ini. Ketika teman-teman mau pindahkan, klik dia, tahan, jangan dilepas, klik ya. Kalau sudah berubah kursornya seperti ini ya, atau enggak teman-teman juga bisa menggunakan fungsi ruler yang ada di sini ya. Klik terus tahan, klik tahan terus lepas dia. Oke, jadi oke, tinggal di sini kita buat titik 2-nya. Oke. Nah, nomor surat berarti kita buat nomor surat ininya, nomor surat kita paste di sini ya. Ini ketikannya kita, terus lampirannya kita kosongin aja ya. Kita kosongin lampirannya ya. Kalaupun ada lampiran ya kita sebut aja lampirannya mungkin 4 lembar. Ini artinya lampiran suratnya kalau memang suratnya punya lampiran. Terus perihalnya apa? Ya, perihalnya kita copy
ya, terus tinggal Ctrl X ya, Ctrl X atau klik kanan di kolomnya, tinggal kita pilih paste yang ada di sini. Oke. Nah, ini sudah masuk, tinggal ini kita arahkan ke pojok ya, biar tidak terlalu. Oke. Ini kita naikkan. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita masukin Mataram di sini. Mataram tanggal 20 Maret 2021. Nah, kita atur ininya biar dia pas, biar tidak kita pakai spasi, teman-teman. Kita gunakan fungsi yang ada di sini, ya. Ctrl R, ya, atau kita gunakan rata kanan, ya. Klik tombol rata kanan. Nah, dia akan rata kanan pas di batas marginnya, ya. Nah, kalau sudah serapi ini, teman-teman, ini kita buat rata kiri kanan juga enggak apa-apa, Ctrl J. Nah, tapi yang lebih bagusnya kita tetapin aja ya. Seperti ini aja biar tetap. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita hilangkan barisnya, teman-teman. Ini kita rapatkan dulu sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman hilangkan garis-garis yang ada di tabel ya, seperti cara yang pertama kita buat kop suratnya. Tinggal kita blok tabelnya ya, bisa diblok seperti itu, bisa juga diblok ya sampai muncul. Nah, ini kursor warna hitam, klik tahan blok, atau biar lebih aman klik aja ini. Nah, diblok. Ketika sudah diblok, kita atur ke menu desain sama layoutnya. Ini ada table tool, ketika kita blok maka akan muncul tersendiri menu desain. Nah, tinggal pilih desain, kita pakai yang no border, teman-teman. Kita hilangkan garisnya, no border. Jadi line-nya itu kita hilangkan, no border. Kita pilih no. Nah, kalau mau dicek tinggal Ctrl P. Nah, ini kan sudah hilang rapi banget, teman-teman. Ya, jadi table itu sebenarnya sarana buat kita biar membuat tulisan itu lebih rapi lagi, dan ketika orang baca itu enak banget lihatnya seperti itu. Jadi enggak sakit matanya orang ketika baca itu, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini kita hapus saja karena kita sudah nulis. Nah, ini kan sudah jadi dan rapi banget ya, teman-teman. Tinggal kita atur kepada yang terhormat, ya udah kita tulis, kita enter. Nah, untuk Mataramnya ini kita sesuaikan dengan ini ya, teman-teman. Ini kan ada garisnya ya. Atau teman-teman bisa menggunakan di menu keyboard itu ya, teman-teman. Ya ini shift, tekan dulu shift-nya ya. Atau langsung enggak ya? Oh iya, enggak perlu tekan shift, teman-teman. Jadi misalnya ini saya hapus dulu, tinggal tekan ini di samping angka 0. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, untuk kata-kata Mataramnya ini harus pas di bawah garis ini. Nah, kita arahkan kursornya kita di awal sebelum M ya. Kursornya ke sini ya, ke paling pojok sebelum M, sebelum huruf M. Nah, tinggal kita gunakan left indent ini, teman-teman, ya, untuk memindahkan kata Mataramnya agar pas berada di, pas berada di situ. Ya. Jadi dia berada setelah garis D. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Kita ulangi, tinggal teman-teman gunakan ini fungsi left indent-nya ya. Klik pas di segi panjang ini, left indent. Tinggal klik tahan ya, arahkan sampai ke setelah garis. Nah, kalau sudah kita atur, oke, sudah semua. Ini kita blok, blok. Nah, blok terus kita tebalkan menggunakan fungsi bold. Nah, karena ini assalamualaikum ini kata asing ya, teman, kata Arab. Nah, karena kata asing di dalam tulisan itu, aturan penulisan wajib menggunakan italic. Jadi harus miring ya. Kita pilih italic. Nah, sudah kita miringkan. Nah, tinggal kita atur ini aja. Yang pertama ini harus menggunakan justified. Harus rata kiri kanan. Di sini harus rata, di sini harus rata biar lebih rapi. Tinggal kita gunakan tombol justified ya yang ada di sini. Oke. Atau tinggal kita tekan Ctrl J. Ya, kontak aktif ya.
justified-nya, sorry teman-teman, ini kayaknya belum diatur. Oke, sorry. Oke, saya ulangi lagi teman-teman. Nah, tadi dalam keadaan seperti ini ya, ketikan kita. Nah, tinggal kita Ctrl J atau Ctrl plus J atau enggak menggunakan fungsi yang ada di menu bar home ya, simbolnya ini justified, atau menggunakan yang ada di keyboard ya, Ctrl plus J, Ctrl plus J, tahan ya, Ctrl plus J. Nah, sudah jadi, sudah rata kiri. Oke. Oke. Nah, ini sudah rapi banget. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita buat pelaksanaannya. Jadi jadwal pelaksanaannya. Nah, biar ini lebih rapi lagi teman-teman, ya. Ya, ini kita atur dulu ya. Karena ini paragraf ya, kita menggunakan jangan lupa ya, new paragraph ya. Jadi bisa juga sih teman-teman gunakan tombol tab yang ada di keyboardnya ya. Atau enggak, sarannya saya lebih baik menggunakan menu paragraf yang ini ya. Tinggal teman-teman pilih spesial ya, first line 1,27, jangan sampai lupa teman-teman untuk menentukan first line atau garis barunya. Tinggal kita pilih OK, maka dia akan maju. Nah, ini sudah kita atur. Nah, tinggal kita atur pelaksanaannya. Nah, biar rapi, nah saran saya selanjutnya kita gunakan fungsi table lagi. Ya, tabel tadi kita gunakan ya, fungsi tabel ya, tinggal menu insert ya, insert tabelnya. Nah, kita hitung aja pertama, hari tanggalnya, waktu sama tempat, berarti kita butuh 3 kolom 3 baris saja. Nah, kita pilih 3 kolom 3 baris, arahkan ke sini kursornya, insert 1 2 3, 3 baris 1 2 3, udah 3 kolom 3 baris, tinggal kita pilih. Oke. Nah, sudah kita pilih seperti ini. Nah, kita masukkan hari tanggal, garing tanggal, hari tanggal, terus di sini apa lagi ya, waktu, terus yang terakhir tempat. Oke, tempat sudah ada, tanggal tinggal kita atur lebar dan panjang kolomnya, kita sesuaikan dengan pengisian kata per kata ya. Kita rapatkan sedikit. Ini juga rapatkan karena kita nanti hanya isi titik 2 di sini. Oke, titik 2, titik 2, titik 2. Nah, tinggal di sini hari tanggalnya kita copy aja yang ini atau langsung diketik aja teman-teman. Ya. 1, terus waktunya 07.00 Wita sampai selesai. Nah, udah. Terus tinggal tempatnya Jayakarta Hotel. Hotel Mataram. Oke. Kalau sudah jadi ya, tinggal ini dihapus. Ya. Nah, tinggal kita hilangkan ya teman-teman ya. Jadi bordernya ini atau garis ini, garis dari kolom baris ini kita hilangkan, kita blok dia tabelnya. Tinggal menu desain, sekali lagi ya teman-teman, desain, terus masuk ke menu border ya, pilih no ya teman-teman, pilih no border. Jadi tinggal pilih no, maka garis-garis yang tadi akan hilang. Ini hanya garis pembatas ya, garis transparan agar kita bisa melihat batas dari kolom ke kolomnya, biar gampang kita atur. Tapi kalau kita print, garis-garis transparan ini tidak akan muncul. Nah, ini kan sudah otomatis hilang. Nah, kita kita enter sedikit biar agak sedikit rapi. Nah, terus ini demikian atas kerjasamanya, usahakan ini kita first line juga ya. Kita paragraf, kita pilih first line 1,27, oke. Udah. Nah, waalaikumsalamnya jangan lupa teman-teman. Blok Ctrl I, Ctrl B, Ctrl I ya. Ctrl B, Ctrl I. Oke, kita enter dia. Ini juga kita enter biar agar rapi. Nah, udah semua jadi. Ini kita tebalkan aja. Oke, kita tebalkan
semuanya udah kita tebalkan. Ini kita atur ya teman-teman ya, pakai Times New Roman aja biar seragam. Nah ini agak besar ya, berarti kita kurangi aja 1, kita blok, kita kurangi. Oke, berarti ini agak dikecilin aja dulu ya. Oke, dinaikkan. Nah, sudah rapi banget teman-teman. Oke, sudah fix. Jangan lupa kita cek sebentar ya, untuk mengecek kata-kata yang salah. Nah, kalau sudah semuanya, tinggal kita buat pengasahannya. Jadi, siapa? Misalnya dekan Fakultas Syariah. Nah, kita enter ya. Kita enter. Dr. Haji Musawar, M.Ag. Nah, kita pakai underline, garis bawah. Ini underline, atau bisa menggunakan fungsi di keyboardnya Ctrl plus U. Ya, kalau udah Ctrl plus U, atau bisa juga menggunakan fungsi yang ada di menu bar ini, ya, simbolnya. Tinggal kita enter, nip, ya. Nah, gini aja deh. Ini contoh aja. Nah, udah jadi nipnya. Ini kita Ctrl U, hilangkan baris bawahnya. Nah, ini sudah. Ini kita enter karena nanti di sini tanda tangan kan teman-teman. Nah, ini kita arahkan ke right ya, sebelah kanan. Dengan cara ya teman-teman seperti yang saya jelaskan di kata pengantar, teman-teman tinggal blok, gunakan left indent yang ada di sini ya. Left indent ini tarik yang persegi panjang ya. Klik tahan yang persegi panjang, tahan, terus arahkan ke kanan. Oh ya, sampai sini aja, arahkan. Setelah itu lepas kliknya. Nah, setelah itu sudah dipindahkan. Tinggal kita enter. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Ya, hasil yang kita buat, ya suratnya akan seperti ini. Jadi seperti ini suratnya teman-teman. Nah, cuman kelemahannya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat copy lagi, misalnya ini kita enter aja dulu. Nah, otomatis nanti kita akan copy yang di sini. Kalau kita mau buat surat lagi ya teman-teman. Nah, alangkah lebih baiknya ini teman-teman, saran dari saya ya, usahakan copy surat ini kita tempatkan di luar margin, ya, di luar batas margin. Atau enggak kita pindahkan copy surat ini ya di luar, ya. Di luar maksudnya di mana Pak? Nah, kalau teman-teman lihat kita menuju ke headernya, ini header ya. Jadi luar dari margin yang ini. Jadi kita pindahkan copy surat ini ke header yang ada di luar, sarannya saya. Tinggal kita blok dia, Ctrl X atau cut. Ctrl X ya, Ctrl plus X atau enggak cut ya yang ada di sini, atau klik kanan cut ya. Setelah itu klik, double klik di luar sini teman-teman ya. Ini teman-teman double klik ya. Klik ya, double klik. Nah, kalau sudah double klik muncul di sini, maka otomatis di sini kayak ngeblur. Nah, di sini kalau sudah aktif, maka di sini akan ngeblur. Nah, untuk mengaktifkan yang ini lagi, tinggal klik 2 kali di sini teman-teman, di tengah-tengah sini. Nah, untuk mengaktifkan. Nah, untuk kita mengaktifkan header sama footer, tinggal double klik di sini teman-teman. Nah, kalau sudah double klik, nah kursornya akan pindah ke sini di luar. Tinggal kita pindahkan hasil cut-nya tadi menggunakan Ctrl plus V atau paste atau klik kanan di sini ya. Ya, Ctrl plus V. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, copy suratnya kita tempatkan di headernya atau di luar dari batas marginnya, ya. Terus kita aktifkan lagi teman-teman. Nah, kita aktifkan lagi, tinggal double klik. Nanti teman-teman, walaupun ini transparan kelihatannya, kalau kita print hasilnya ya tetap bagus seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Hanya saja ini memudahkan kita nanti ketika mau buat surat lagi di bawah ini. Jadi copy surat ini tidak akan kita buat-buat lagi teman-teman. Cukup sekali aja. Nanti kalau teman-teman, aduh saya mau buat surat untuk, misalnya untuk narasumbernya, masa saya mau buat kertas kerja baru lagi. Nah, cukup teman-teman, langsung teman-teman enter aja. Nah, nanti copy-nya akan muncul sendiri. Seperti ini.
Nah, ini coba saya kecilkan semua. Nah, kalau kita enter lagi teman-teman, mau buat surat lain dengan beda, maka otomatis akan muncul kop surat yang kita buat itu. Jadi kita tidak perlu buat 3 kali. Jadi cukup sekali semuanya jalan. Jadi surat untuk misalnya dosennya, narasumber, dan lain sebagainya, itu langsung otomatis muncul teman-teman. Langsung otomatis muncul seperti ini, ya. Misalnya kalau kita enter, kita mau buat surat, nah itu langsung otomatis. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dia langsung otomatis muncul. Jadi teman-teman tidak perlu 2 kali membuat kop surat. Jadi cukup sekali. Nanti tinggal di print ya. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman tuh. Ini side pack 1, ini pack 2-nya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu aja tutorial singkat dari saya teman-teman. Saya harapkan tutorial ini teman-teman langsung praktek di rumahnya. Jangan sampai tidak dipraktekkan. Ya, karena di pertemuan selanjutnya saya akan uji lagi dari beberapa pertanyaan nantinya. Entah caranya kayak gimana, cara membuat table, terus cara menghilangkan baris-barisnya. Terus saya akan uji melalui prakteknya secara langsung. Karena setiap ujian yang saya berikan dari tiap-tiap pertemuan teman-teman itu ada nilainya. Ingat baik-baik, itu merupakan penilaian dari saya. Jadi jangan salahkan saya nanti kalau nilainya teman-teman jelek. Karena dari awal teman-teman tidak mempraktekkan apa yang sudah saya berikan ke teman-teman. Usahakan ini tetap dipraktekkan terus teman-teman, karena ini merupakan pelajaran penting. Ini pelajaran yang akan teman-teman butuhkan sampai teman-teman nanti bekerja. Mungkin itu saran dari saya. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya. Kalau memang ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan teman-teman langsung klik pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Jadi teman-teman komentar di situ, silahkan diskusi, nanti akan saya jawab. Ya, yang penting tolong teman-teman ditonton videonya sampai selesai, biar ilmunya itu tidak setengah-setengah. Usahakan ilmunya itu full. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.